Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niputhana Trisna Janti, nomor absen 29 dari kelas 11 MIPA 5. Saya akan menyampaikan materi tentang tokoh Tadashi Maeda. Kali ini saya akan mengangkat tokoh seorang tentara Jepang yaitu Laksamana Maeda. Maeda sendiri merupakan salah satu tokoh yang sangat berjasa bagi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maeda sendiri lahir dengan nama Tadashi Maeda pada 3 Maret 1898 di Kajiki, Kagoshima, Jepang. Ia masuk ke Akademi Angkatan Laut Militer Jepang pada saat usianya menginjak 18 tahun dan ia mengambil jurusan navigasi. Akhirnya pada 1930, ia berhasil memperoleh pangkat Letnan 1 dari Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Jadi sebelum Maeda ditugaskan ke markas Angkatan Laut Ominato, Maeda merupakan staf khusus seksi urusan Eropa pada tahun 1932 sampai 1934. Istri Maeda sendiri sudah meninggal pada saat Maeda bertugas, jadi selama hidupnya Maeda merupakan seorang duda. Laksamana Maeda juga berhubungan baik dengan para pejuang seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan para pejuang dari golongan muda. Ahmad Subarjo sendiri bahkan pernah bekerja di bawah kepemimpinan Laksamana Maeda di kantor kepala Biro Riset Angkatan Laut Jepang. Jadi, apa sih peran Laksamana Maeda dalam kemerdekaan Indonesia? Jadi Laksamana Maeda sangat mendukung kemerdekaan Indonesia. Beliau bahkan pernah mendesak pimpinan Angkatan Laut Jepang yang bernama Laksamana Shibata untuk segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Yang pasalnya pada saat itu Jepang sudah menyerah kepada sekutu pada 14 Agustus 1945. Laksamana Maeda juga sangat berperan penting dalam pengasingan Soekarno-Hatta di Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Saat itu Ahmad Subarjo memberitahu Tadashi Maeda jika PPKI tidak bisa mengadakan rapat di Pejambon karena Soekarno-Hatta dibawa keluar kota oleh para pemuda. Mendengar hal itu, Tadashi Maeda langsung memerintahkan perwira Angkatan Laut Jepang untuk mencari keberadaan mereka. Akhirnya Ahmad Subarjo mengetahui bahwa Soekarno-Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh para pemuda. Setelah bernegosiasi dengan para pemuda, akhirnya Ahmad Subarjo pergi ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta bisa pergi kembali ke Jakarta dengan syarat Soekarno-Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa bantuan atau campur tangan Jepang. Awalnya mereka ingin menggunakan Hotel Des Indes sebagai tempat rapat, namun pihak hotel menolak karena adanya larangan untuk tidak mengadakan kegiatan di atas jam 10 malam. Ahmad Subarjo lalu meminta izin kepada Laksamana Maeda untuk menggunakan rumah dinasnya sebagai tempat rapat. Ia pun menyetujuinya. Rumah Laksamana Maeda ini dianggap rumah yang sangat aman karena berada di bawah kekuasaan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang atau Kaigun. Namun, para pemuda pun tidak percaya begitu saja. Mereka memeriksa rumah dari Tadashi Maeda. Maeda sendiri mengatakan bahwa ia bisa menjamin keselamatan dari Soekarno-Hatta di rumahnya. Akhirnya pada 16 Agustus 1945 malam, teks proklamasi berhasil diketik di rumah Tadashi Maeda. Namun pernyataan kemerdekaan ini menyebabkan Laksamana Maeda dipenjara karena dianggap ikut andil dalam memerdekakan Indonesia. Ia pun dipenjara lalu dilepaskan kembali dan dikembalikan ke negaranya. Meski demikian, Maeda membantah tuduhan tersebut, mengatakan bahwa ia tidak memiliki kemampuan untuk menggerakkan seluruh kekuatan masyarakat Indonesia. Ada sebuah ungkapan terkenal dari Maeda di penjara yaitu, "Nasib saya tidak penting, yang penting adalah kemerdekaan bangsa Indonesia." Nah, pada perayaan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1977, pemerintah Indonesia menganugerahkan Bintang Jasa Nararya kepada Laksamana Maeda. Ini disampaikan langsung oleh Duta Besar RI untuk Jepang, Witono, di Tokyo, Jepang. Alasan saya mengangkat Tadashi Maeda adalah karena perjuangannya dan pengorbanannya terhadap kemerdekaan Indonesia. Walaupun beliau adalah orang Jepang, beliau tetap membantu Indonesia dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, saya mengangkat Tadashi Maeda untuk tugas sejarah saya. Demikian materi Tadashi Maeda yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.